Halo Sobat RBD, kali ini kita akan membahas salah satu prediksi soal SNBT 2023 berdasarkan soal simulasi yang telah dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Soal tipe pertama adalah soal teks forum. Pada soal ini akan muncul pertanyaan tentang pendapat para user yang berpartisipasi dalam forum. Kita lihat contoh jenis soalnya ya. Soal ini bertanya tentang topik utama yang didiskusikan pada forum. Untuk menjawabnya, kita harus melihat pertanyaan apa yang pertama kali dilontarkan dalam forum dan siapa user yang memulai topiknya. Topik merupakan inti pembahasan yang dimulai oleh seorang TS atau topik starter dalam sebuah forum. Dalam hal ini, Misha sebagai TS sedang mencari solusi mengenai masalah public speaking yang dimilikinya. Meskipun ingin menghindari public speaking, Misha tetap menginginkan cara dan solusi bagi masalahnya dalam forum ini. Kita lihat opsi A ya. Rehearsal will prevent your head from getting blank with speaking. Rehearsal berarti latihan. Maka maksud dari opsi ini adalah latihan akan mencegah kepala kita jadi ngeblank pada saat berbicara di depan umum. Apakah ini betul? Betul. Namun ini dikatakan oleh Tobias, bukan Misha sebagai orang yang memulai topik diskusi. Lanjut ke opsi B. Opsi B. The way to overcome fear of speaking in public. Frasa the way adalah jawaban dari how yang ditanyakan oleh Misha di awal forum. Lalu kata overcome dan fear juga menunjukkan bagaimana Misha menyikapi public speaking. Kemungkinan besar hal inilah yang menjadi topik utama dalam diskusi forum ini. Berpindah ke opsi C. A helpful article about public speaking by an expert. Kata kunci public speakingnya sudah betul, tetapi bukan artikel ini yang menjadi bahasan utama. Artikel tersebut adalah hasil kontribusi Mark yang ikut dalam diskusi. Namun, para user belum mendiskusikan isi artikel tersebut karena isinya belum mereka baca. Lanjut ke opsi D. The fact that public speaking is inevitable. Meskipun benar bahwa public speaking itu tak terhindarkan, namun ini hanyalah gagasan pendukung yang menjadi fokus topik adalah cara menghindari public speakingnya. Sementara itu di opsi E, adjustments need to be made before public speaking. Adjustments berarti penyesuaian. Hal ini merujuk pada latihan-latihan yang dikatakan oleh Tobias, karena latihan tersebut adalah contoh hal yang bisa dilakukan, maka hal tersebut juga masuk ke dalam gagasan pendukung. Maka dari itu, jawaban yang paling benar adalah opsi B, karena terhadap kata kunci mengatasi overcome dan juga ketakutan atau fear. Kata-kata tersebut merujuk pada kata avoid atau menghindari. Dari kata inilah tersirat bahwa Misha sebetulnya takut berbicara di depan umum, namun dia mencari solusi untuk itu. Gimana nih? Sudah jelas ya untuk cara mengerjakan teks forum ini? Mudah atau sulit nih? Kasih tahu pendapat kalian di komentar ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal lain dalam SNBT 2023, yaitu jenis soal mengenai dua teks yang berkaitan. Bunyi soalnya adalah, the idea in paragraph 3 of text A that differs from that in paragraph 2 of text B deals with blah blah blah. Langkah pertama adalah kita mencari gagasan utama dari tiap paragraf yang ditanyakan. Paragraf 3 teks A menyatakan mice and rats are also relatively inexpensive and can be bought in large quantities from commercial producers that breed rodents specifically for research. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa penggunaan tikus dan tikus besar untuk riset memiliki kelebihan, yaitu murah dan bisa dibeli dalam jumlah banyak. Selain itu, gagasan pendukungnya juga memuat info tambahan, yaitu rodents are generally mild-tempered and docile, making them easy for researchers to handle. Artinya, sifat hewan pengerat yang cukup jinak membuat hewan itu mudah ditangani oleh peneliti. Sementara itu, zebrafish di paragraf 2 teks B memiliki 3 faktor kelebihan. First, they quickly make more zebrafish. Artinya, jumlah mereka dapat diperbanyak dengan cepat. Kedua, they are also inexpensive to maintain, yang berarti mereka murah untuk dipelihara. Ketiga, researchers can watch their organs grow, yang berarti organ dalam mereka dapat dipantau oleh para peneliti. Dari dua paragraf ini, dapat disimpulkan bahwa mouse dan zebrafish memiliki kelebihan dari segi harganya yang murah, inexpensive, dan juga perawatannya yang mudah, yaitu to maintain dan easy to handle. Dibandingkan opsi A misalnya, opsi A menyatakan kemudahan kendali dan sifat penurut hewannya,
Ini kurang tepat karena bukan hanya pengendalian atau perawatannya saja yang menjadi pembeda. Opsi B menyatakan ketersediaan hewan dan regenerasinya. Opsi ini salah karena regenerasi bukanlah faktor pembeda dari kedua hewan tersebut. Opsi D adalah tentang kelugasan risetnya. Hal ini juga bukan faktor pembeda. Sementara itu, opsi E menyatakan tingkat tantangan dalam mereproduksi hewannya. Hal ini mirip dengan ketersediaan hewannya di opsi B, tapi tetap tidak termasuk faktor pembeda. Maka dari itu, jawaban untuk soal ini adalah opsi C, inexpensiveness and easy maintenance factors. Karena pertama, faktor kemurahannya berbeda. Tikus harganya murah, jadi bisa dibeli dalam jumlah banyak. Sementara untuk zebrafish, biaya perawatannya yang murah, bukan harga jumlahnya. Selain itu, kemudahan perawatannya pun berbeda. Tikus mudah karena jinak, sementara zebrafish mudah karena satu tangki bisa muat banyak ikan. Sekian untuk video kali ini tentang prediksi soal literasi bahasa Inggris. Jangan lupa follow sosial media kami ya, di Rumah Belajar Digital. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.